Bersyukur Tuhan Yesus baik. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Teman-teman yang ada di rumah, teman-teman percaya bahwa Yesus kita sudah hidup dan bangkit. Amin. Amin. Yuk, mari sama-sama kita siapkan yang terindah. Kita sama-sama bergerak bagi Tuhan. Ikuti gerakan kakak ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepada
Mari teman-teman yang di rumah siapkan hati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mendengar firman-Mu. Biar buat kami mengerti firman-Mu, urapi kakak akan melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom teman-teman yang ada di rumah. Kakak percaya semua sudah siap di depan HP masing-masing. Dan mungkin ada lewat televisi. Dan kita akan dengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, masih ingat apa yang harus kita lakukan? Ayo teman-teman, kita sama-sama bangkit berdiri. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Yeay! Iya, mari. Tadi yang sudah gerakan, sudah berdiri, sekarang silakan duduk kembali. Fokus lagi di HP dan televisi masing-masing di rumah. Torang baca firman Tuhan. Mari yang sudah bisa baca, buka di dalam kitab Lukas 19 ayat yang ke-10. Sudah dapat? Teman-teman sudah dapat? Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Oke, kakak akan bacakan ya. Satu ayat saja. Sebab anak manusia atau Yesus Tuhan datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi, sebab anak manusia atau Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, apa judul firman Tuhan sore hari ini? Mau tahu? Judulnya Jesus is my superhero. Nah, sekali lagi boleh ucapkan sama-sama teman-teman yang ada di rumah. Jesus is my superhero. Nah, kalau bicara tentang superhero, pasti teman-teman sudah pernah mendengar apa itu superhero. Ada yang tahu? Mulai sentuh teman, kakak adik di sebelah, katakan, "Hey, superhero apa jagoanmu?" Kan biasa begitu. Nah, bicara tentang superhero, ada superhero, contohnya superhero Thor. Superhero Thor itu dengan palunya yang kuat. Atau ada superhero Spider-Man. Spider-Man itu dengan jala laba-labanya yang kuat. Atau ada superhero yang perempuan itu Wonder Woman. Wonder Woman dia perempuan tetapi kuat. Ada juga superhero Hulk. Badannya yang besar, raksasa, dan berwarna apa? Warna hijau. Nah, mereka punya kekuatan. Mereka bisa terbang, Superman bisa terbang, katanya dia bisa terbang kemana saja dia bisa pergi terbang. Ada juga punya kekuatan yang luar biasa. Tetapi teman-teman, apakah mereka bisa menolong kita atau tidak? Waktu kita lagi susah, apakah superhero yang tadi kakak bilang, kakak sebutkan, mereka bisa menghibur kita atau tidak? Atau menolong kita lagi dalam kesulitan? Atau bisa menyembuhkan kita waktu kita sakit? Bisa menyembuhkan mereka? Tentu tidak. Kenapa? Karena ternyata superhero yang kita tahu selama ini, mereka itu karakter fiksi. Atau mereka itu karakter orang yang sebenarnya tidak nyata. Mereka tidak benar, mereka tidak pernah ada. Mereka ada tetapi cuma di film-film. Kenapa di film-film? Karena mereka itu cuma hiburan. Untuk hiburan, tontonan, untuk kita lihat, kita terhibur, kita senang. Tetapi bukan untuk kita idolakan. Benar? Nah, jadi mereka itu kalau kita mau cari, ada yang bilang katanya kalau Thor, Superman itu ada di Amerika. Kalau patungnya ada, boneka-bonekanya ada. Tetapi mereka di kehidupan nyata, mereka manusia sama seperti kita. Mereka hidup sama seperti kita, tidak punya kekuatan, tidak bisa terbang seperti di film-film. Nah, jadi kita belajar sekarang bahwa superhero yang kita lihat selama ini, yang kita idolakan, yang menjadi jagoan kita, mereka itu tidak benar. Mereka tidak pernah ada. Mereka itu cuma bohong-bohongan, dusta-dustaan. Nah, siapakah superhero yang sebenarnya? Nah, superhero yang sebenarnya adalah Yesus Kristus Tuhan. Yesus pahlawan superku. Apakah Yesus punya kekuatan seperti Thor, seperti Superman, seperti Spider-Man?
Yesus punya kekuatan. Firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus Allah yang menciptakan alam semesta. Bumi yang kita tinggali sekarang ini, siapa yang ciptakan? Tuhan Yesus yang ciptakan. Semua yang bernafas, siapa yang beri nafas? Tuhan Yesus yang beri nafas. Kesehatan, kekuatan yang kita nikmati saat ini, makan, minum, siapa yang sediakan? Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Nah, jadi di mana sih superhero-nya Tuhan Yesus? Lebih lagi kita memperingati saat ini, memperingati apa? Paskah. Apa artinya Paskah? Yesus telah bangkit, Yesus telah menang, mengalahkan setiap dosa-dosa kita. Artinya kita tidak mati binasa di neraka, tapi kita masuk surga menang bersama dengan Yesus. Karena firman Tuhan tadi katakan, Dia datang dari surga, Dia mencari kita manusia yang berdosa, yang terhilang, dan menyelamatkan kita, memberikan kemenangan kepada kita di atas kayu salib lewat kebangkitannya Tuhan Yesus. Siap? Haleluya. Nah, jadi sekarang teman-teman, mari idolakan Yesus. Jesus is my superhero. Yesus adalah pahlawan superku. Bagaimana caranya kita mengidolakan Yesus? Jangan idolakan yang tadi kakak bilang ya, superhero tadi yang bohong-bohongan tidak benar. Idolakan hanya Tuhan Yesus. Karena Dia telah menang, Dia bangkit dari antara orang mati, Dia mengalahkan dosa, Dia mengalahkan maut, sehingga kita boleh hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Pertama, bahwa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Jadi percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, andalkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan sakit penyakit kita, Tuhan Yesus akan menolong dimanapun kita berada. Karena kalau kita tahu Superman bisa terbang ke sana kemari, tapi Tuhan Yesus, Dia Allah yang maha hadir. Dimanapun berada, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Waktu kita suka, duka, kita dalam keadaan apapun, Tuhan Yesus ada di situ. Amin. Nah, yang ketiga, kita belajar bagaimana mengidolakan Tuhan Yesus. Bahwa kita harus beribadah kepada Tuhan Yesus. Walaupun sekarang kakak tahu kita di rumah saja, tapi kita tetap beribadah. Ibadah dengan sungguh, beribadah kepada Tuhan. Bagaimana kita tetap baca firman Tuhan di rumah. Baca firman Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan. Amin. Jadi ada 3 poin tadi kita belajar. Bagaimana caranya mengidolakan Tuhan Yesus. Pertama, kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, kita andalkan Tuhan Yesus. Dalam keadaan apapun kita lagi susah, kita lagi butuh sesuatu, berdoa, minta kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita tetap beribadah kepada Tuhan Yesus. Walaupun keadaan sekarang kita tidak bisa keluar, tapi di rumah kita beribadah bersama dengan mama papa. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita membaca firman Tuhan. Amin. Jadi Yesus is my superhero. Oke, amin firman Tuhan. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tutup mata semua. Boleh kunci tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab Engkau telah datang. Engkau tinggalkan surga. Engkau mencari kami yang berdosa, kami yang terhilang. Dan Engkau menyelamatkan kami. Engkau bangkit hari yang ketiga, memberikan kemenangan bagi setiap kami yang berdosa, mengampuni setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau belajar, kami tak percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami mau belajar Tuhan, apapun yang terjadi saat ini, kami mau tetap beribadah kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan, membaca firman-Mu Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, kami sudah diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, haleluya. Haleluya, katakan amin. Teman-teman, kakak percaya teman-teman sudah diberkati dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan tiba saatnya kita akan memberi persembahan untuk Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi persembahan. Tuhan memberkati kami dengan hati yang cinta Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Dan teman-teman sudah menyiapkan persembahannya. Taruh di satu tempat, kasih ke papa mama, untuk ke papa mama
boleh merayakan hari kebangkitan-Mu pada hari ini Tuhan. Semua hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau memberkati adik-adik yang ada di rumah bersama orang tua, oma, opa dalam perlindungan Tuhan. Tuhan menyertai dari hari ke hari, sehingga kami boleh berjumpa kembali pada minggu depan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kembali kekuatan baru, rahmat baru bagi kakak-kakak yang sudah melayani pada sore hari ini. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.